Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita akan melanjutkan kajian fikih puasa ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jika tempo hari kita sudah membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, maka sekarang kita akan melanjutkan mengenai qada dan kafarah bagi orang yang melanggar puasa. Baik, langsung saja. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada wal kafarah. Wa man, dan barang siapa, wati'a artinya jima ya. Barang siapa yang berhubungan badan fi nahari Ramadan pada siang hari bulan Ramadan 'amidan fil farji secara sengaja di kemaluan, fa'alaihi al-qada wal kafarah, maka wajib atasnya untuk melakukan qada dan membayar kafarah. Apa saja kafarahnya atau apa kafarahnya bagi orang yang melanggar puasa dengan berhubungan badan di siang hari Ramadan? Maka di sini disebutkan secara berurutan. Yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, membebaskan satu orang budak yang beriman. Jadi harus budak yang beriman ya. Kalau budak yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak sah untuk dijadikan kafarah. Kemudian fa'in lam yajid, dan jika tidak didapati budak, apalagi dalam konteks zaman sekarang di mana perbudakan itu sudah tidak ada lagi, maka kafarahnya adalah fasiyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Dan ini benar-benar literally berturut-turut ya. Jadi seandainya ada seseorang melakukan jima di siang hari Ramadan, kemudian dia membayar kafarah dengan memilih yang kedua ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan dia sudah berpuasa 1 bulan, besoknya dia tidak berpuasa, maka hitungannya itu dimulai dari 1 lagi, diulang. Jadi harus benar-benar 2 bulan secara berturut-turut. Ini menunjukkan bahwasanya berhubungan badan di siang hari Ramadan itu merupakan perkara yang besar ya. Maka sebaiknya dan seharusnya tidak dilakukan memang. Fa'in lam yastati', dan jika tidak mampu juga berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tadi, entah karena yang bersangkutan sudah tua misalnya, atau ada penyakit, maka fa'ita'amu sittina miskinan. Maka kafarahnya adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, di mana setiap orang miskin itu diberi 1 mud, 1 porsi. Nanti ada itu di perincian mengenai ukuran mud, akan kita bahas di video yang berbeda. Nah, pembayaran kafarah atau macam-macam kafarah tadi ini disebutkan berdasarkan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Jadi ketika Abu Hurairah sedang duduk-duduk bersama para sahabat yang lain dan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah. Celakalah aku, katanya. Halaktu, celakalah aku, binasalah aku, gitu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Kamu kenapa gitu? Ada apa ini? Maka kemudian laki-laki itu menceritakan masalahnya. Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku telah menggauli istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Fi riwayatin fi Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan pada bulan Ramadan itu terjadinya. Maka Rasulullah itu bersabda, mengatakan kepada beliau, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah engkau memiliki seorang budak untuk kau bebaskan gitu ya? Untuk kafarat ini maksudnya. Maka laki-laki itu menjawab tidaklah gitu. Kemudian dilanjut lagi oleh Rasulullah nih. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan penuh berturut-turut? Laki-laki itu menjawab juga tidaklah gitu. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi pada akhirnya. Fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah engkau mampu juga untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Maka laki-laki ini menjawab, lah tidak, karena ternyata orang ini juga miskin gitu ya. Nah, maka kemudian ketika itu kata Abu Hurairah, Nabi SAW itu memberikan hadiah
satu wadah kurma kepada laki-laki itu. Nah, kemudian Nabi bersabda nih, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya, dicari Nabi. Maka laki-laki itu berkata, "Ana, saya." Kemudian satu keranjang tadi oleh Nabi, qala khudha hadza fatasaddaq bihi. Ambillah satu keranjang kurma ini, kemudian engkau bersedekah dengannya. Nah, maka laki-laki ini ternyata agak rewel lah ya bahasanya. Dia berkata, laki-laki ini, faqala ar-rajul a'la af jadi laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah?" katanya. "Fawallahi ma baina fawallahi," katanya, "fawallahi, dan demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat min ahli baiti," katanya. Ahal baitu afqar min ahli baiti, apakah ada kemudian orang yang lebih miskin dari keluargaku? Artinya kondisi laki-laki ini, keluarga laki-laki ini itu ya sangat miskin lah. Maka Nabi tertawa itu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi tertawa, kemudian bersabda, "Tsumma qala at'imhu ahlak." Maka beri makanlah keluargamu dengan kurma itu tadi. Jadi ceritanya laki-laki ini sudah melanggar puasa, kemudian keadaannya juga rada miskin. Nah, hingga solusi terakhir tadi oleh Nabi berikan satu wadah ya, satu keranjang kurma untuk kemudian disedekahkan untuk memberi makan keluarganya. Nah, dari sini juga diisyaratkan bahwasanya negara ya, pemimpin negara itu dalam konsep Islam tidak hanya mengurusi urusan-urusan dunia masyarakatnya saja, tapi urusan akhiratnya. Nah, jadi ketika ada kasus seperti ini, ada seorang laki-laki yang harus membayar kafarah demikian besar ya, dan dia tidak punya uang, maka itu adalah kewajiban negara ya. Kewajiban negara untuk membantu masyarakatnya yang tidak mampu untuk menunaikan kewajiban agamanya. Jadi tadi itu diambilkan hartanya misal dari baitul mal gitu ya, diberikan kepada laki-laki tersebut untuk melunasi kafarah puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian misalnya ada muncul pertanyaan, kafarah ini dibayarkan oleh sepasang suami istri itu atau suaminya saja atau istrinya saja? Karena hitungannya seandainya ya kafarah ini dibayar oleh dua-duanya, artinya kan itu perlu modal yang sangat besar. Misal membebaskan 2 orang budak itu tidak murah. Demikian juga misalnya memberi makan 60 orang miskin dikali 2 berarti 120. Nah, maka ada perbincangan di antara ulama bahwasanya yang wajib membayar kafarah itu adalah suaminya saja, artinya ditanggung oleh laki-lakinya saja. Adapun perempuan yang dihubungi itu tidak wajib membayarkan kafarah, tapi qada wajib, kafarahnya tidak. Ini juga berdasarkan hadis yang sudah disebutkan di atas tadi, bahwasanya Rasulullah itu tidak memerintah wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafarah sebagaimana suaminya. Wah, ini menunjukkan bahwasanya seandainya ya wanita itu memiliki kewajiban kafarah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentu juga akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya gitu. Nah, kemudian ada ungkapan juga misalnya dalam Asnaul Matalib itu disebutkan la kaffarata 'alaiha li'annahu lam yu'mar biha fil khabar illa ar-rajul al-mawaqi'. Tidak ada kewajiban bagi perempuan itu untuk membayar qada karena dia tidak diperintahkan, sebagaimana dalam hadis tadi. Yang diwajibkan membayar kafarah itu adalah laki-laki yang menyetubuhinya gitu. Maka disebutkan fayakhtassu birrajul al-wati' kal mahri. Maka kafarah ini dikhususkan bagi laki-laki yang menghubungi tadi, yang menyenggama, sebagaimana mahar. Nah, karena mahar itu kan yang wajib laki-laki itu, perempuan tidak wajib. Nah, maka yang wajib nanti semisalnya berpuasa 2 bulan berturut-turut itu laki-lakinya saja, suaminya saja, sedangkan istrinya tidak wajib. Fala yajibu 'alal mawtu'ah. Nah, maka tidak wajib bayar kafarah itu bagi perempuan yang disetubuhi. Kama naqalahu Ibnu Rif'ah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rif'ah. Demikian, jadi jelas ya. Seandainya kemudian ada yang melanggar puasa dengan melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan secara sengaja di kemaluan, maka dia wajib mengganti puasanya di lain hari
membayar qada, dan qada ini dilakukan oleh suami dan istrinya, dua-duanya wajib membayar qada, wal kafarah, dan kafarah yang kemudian dibebankan kepada suaminya saja. Dengan urutan yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang beriman, atau jika tidak menjumpai maka berpuasa 2 bulan berturut-turut secara kontinu dan tidak boleh terputus, atau jika tidak mampu juga maka kafarahnya adalah dengan memberikan makan 60 orang miskin, di mana satu orang masing-masing dari 60 itu besarannya 1 mud. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu masalah qada dan kafarah karena melanggar puasa dengan berhubungan badan di siang hari Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Wa man mata wa 'alaihi shiyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yawmin muddun. Dan barang siapa yang meninggal dunia, wa man mata, barang siapa yang meninggal, wa 'alaihi shiyamun min Ramadan, dan dia masih memiliki hutang puasa yang belum diqada misalnya, ut'ima anhu likulli yawmin muddun, maka dibayarkan puasa itu dengan memberi makan setiap hari yang belum dibayar itu 1 mud. Jadi ahli warisnya nanti yang kemudian membayarkan kafarah ini bagi jika orang yang bersangkutan itu sudah meninggal. Dan perharinya itu 1 mud. 1 mud itu ya kira-kira 600 gram lah mungkin. Ya kira-kira segitu, 600 gram. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man mata wa 'alaihi shiyamu syahrin." Barang siapa yang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa selama 1 bulan, falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan. Maka berikanlah makan, maksudnya bersedekahlah makanan untuk setiap harinya itu suatu orang miskin. Jadi semisal 1 bulan mungkin 30-an hari, berarti 30 orang miskin diberi makan itu. Demikian juga riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Idza marada ar-rajul fi Ramadan tsumma mata wa lam tasum ut'ima anhu." Jika seseorang itu sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dan tidak berpuasa, maka itu dibayarkan ya dengan memberikan makan tadi. Namun ini ada catatan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bughal ya, dalam At-Tadhib fi Adillati Matil Ghayah wa Taqrib, beliau mengatakan, wal aula minal it'am an yasuma anhu qaribuhu. Sedangkan yang lebih utama, yang lebih afdal daripada memberikan makan itu tadi, sebagaimana disebutkan di atas, itu adalah agar kerabatnya atau ahli warisnya itu untuk berpuasa untuknya. Jadi diwakilkan gitulah ya bahasanya. Jadi hutang puasa si mayit ini diwakilkan oleh kerabat atau ahli warisnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, "Man mata wa 'alaihi shiyamun." Barang siapa meninggal dan dia masih memiliki tanggungan hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka walinya berpuasa untuknya. Nah, begitu. Demikian juga dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jadi ketika itu Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Sesungguhnya ummiku, ibuku telah meninggal. Wa 'alaiha shaumu syahrin. Sedangkan ibuku ini punya hutang berpuasa selama 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah aku harus membayarkan qada atasnya atau apakah aku mengqada puasanya? Maka kata Rasulullah, "Na'am." Iya, maka kamu boleh mengqadakan puasanya. Mewakilkan hutang puasa ibunya itu, melunasi dengan berpuasa. Na'am fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dilunasi. Artinya jika kita berhutang kepada manusia, duit, uang atau apa itu wajib dilunasi, maka hutang kepada Allah berupa puasa ini lebih berhak dan lebih pantas untuk dilunasi begitu. Maka tadi kesimpulannya ahli waris atau kerabatnya
berpuasa ya sebanyak berapa hari yang ditinggalkan oleh sang mayit itu lebih utama daripada memberikan makan kepada orang miskin. Itu menurut penuturan dari Syekh Mustafa Al-Bugha. Kemudian kita lanjutkan wasyaikhu dan syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna ya. Makna yang pertama itu adalah syekh yang sebagaimana umumnya kita kenal, ini orang yang memiliki keluasan ilmu, memiliki wibawa dan lain sebagainya. Sedangkan makna yang kedua itu adalah orang tua, orang yang sudah sangat tua ya. Jadi jangan senang dulu kalau seandainya dipanggil syekh. Karena bisa jadi yang dimaksudkan adalah makna yang kedua. Jadi orang tua yang sudah sangat-sangat tua. Sini disebutkan wasyekh in ajaza 'anis shaumi, dan orang yang sudah sangat tua jika memang tidak mampu untuk berpuasa yuftir, maka dia berbuka, boleh tidak berpuasa gitu. Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan memberikan makan setiap harinya itu 1 mud ya, bersedekah, bukan bersedekah sih, membayar fidyah gitu. Ya, membayar fidyah sebanyak 1 mud untuk setiap hari yang dia tinggalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas keadaan orang yang hamil dan menyusui. Bagaimana qada fidyah atau kafarahnya itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.